Ya, Iran menyerang pangkalan militer dan aset milik Amerika Serikat di sejumlah negara Timur Tengah, termasuk Qatar. Lalu bagaimana situasi terkini di sana? Kita akan bertanya langsung kepada warga negara Indonesia di Qatar. Ada Mbak Rosita di sana. Ya, selamat pagi waktu Doha dan selamat siang waktu Indonesia. Mbak Rosita, apa kabar? Alhamdulillah, selamat pagi. Baik, Mbak Rosita, bagaimana situasi terkini di Doha, Qatar? Untuk hari ini yang berbeda dari hari kemarin adalah mulai dari pagi ada helikopter yang berkeliling ya, nggak tahu mungkin patroli atau apa, cuman hari sebelumnya tuh nggak ada gitu aktivitas itu. Ya, kalau sebelumnya apakah juga sempat terdengar suara ledakan-ledakan atau rudal balistik yang lewat di atas langit Qatar, Mbak Rosita? Nah, kalau ledakan atau dentuman ya, setiap dini hari dari 1 dini hari, 2 dini hari, 3 dini hari, dan 4 dini hari selalu ada suara dentuman di setiap sekitar misalnya setengah 2 malam kayak gitu. Lalu adakah fasilitas di Doha, Qatar yang menjadi sasaran serangan di sana? Kalau itu sebenarnya kurang tahu tepatnya ya. Cuma memang di tanggal 28 itu saat saya masih ada di airport, kebetulan kan saya di Qatar ini statusnya adalah transit untuk flight ke Jakarta. Nah di tanggal tanggal 1 pagi itu airport dikosongkan, benar-benar dikosongkan dan itu mulai ditutup. Sepertinya mungkin airport itu adalah salah satu sasaran ya waktu itu di tanggal 1. Lalu saat ini bagaimana kondisi lalu lintas penerbangan di Doha, Qatar? Masih ditutup, full ditutup, belum ada penerbangan. Oke, lalu apakah ada peningkatan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah di sana untuk melindungi warganya? Kalau peningkatan keamanan mungkin nggak terlalu berasa ya, tapi yang jelas hari ini ada sebaran untuk stay lagi di dalam ruangan kayak gitu. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi warga Doha, Qatar? Apakah mungkin ada yang merasa ketakutan begitu dengan adanya suara dentuman, lalu kemudian mengevakuasi diri begitu, Mbak Rosita? Nah, jadi karena status saya kan sebenarnya bukan tinggal di Qatar tapi terjebak di Qatar. Kebetulan kita ada WhatsApp group yang mungkin rata-rata orang yang terjebak di Qatar udah hari kelima ini mulai resah, ingin segera meninggalkan Qatar, tapi memang dari KBRI sendiri masih menyarankan untuk stay. Jika ingin evakuasi mandiri keluar dari Qatar, misalnya menuju Jeddah atau Riyadh, mungkin tanggung jawabnya akan kembali ke pribadi, bukan menjadi tanggung jawab KBRI lagi gitu. Baik, tapi yang pasti sudah mulai resah karena dentuman dan suasana konflik itu. Jadi belum ada imbauan untuk evakuasi ya untuk WNI di sana, Mbak Rosita? Belum, himbauannya masih untuk stay dan sabar. Baik, lalu untuk aktivitas warga sehari-hari di sana seperti aktivitas ekonomi, perkantoran, atau sekolah, apakah masih tetap berjalan normal, Mbak Rosita? Dari info yang didapat ketika Zoom meeting bersama Dubes Indonesia di Qatar kemarin, aktivitas itu masih berjalan normal sih. Pusat perbelanjaan dan sebagainya masih berjalan normal. Baik, kalau apa nih dampak yang paling dirasakan dari konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran yang dirasakan di Qatar? Mungkin dampak ekonomi begitu, Mbak Rosita? Kalau dampak ekonomi, sebenarnya kan kalau saya posisinya tidak tinggal di Qatar, hanya terjebak gitu. Sebenarnya dampaknya mungkin bagi sebagian orang yang terjebak karena punya pekerjaan di Jakarta atau di mana gitu. Jadi terganggunya secara pribadi ya, karena harus kembali ke daerah asalnya, pekerjaan ditinggal dan sebagainya itu. Dan belum ada solusi untuk bagaimana meninggalkan Qatar untuk balik ke daerah asal. Gitu. Baik, kalau melihat situasi di Doha, Qatar, apakah Mbak Rosita melihat adanya panic buying gitu, warga yang berbelanja dalam jumlah banyak karena takut kondisi akan semakin buruk begitu di sana? Jelas. Di Qatar, kalau di Qatar
sebenarnya kurang tahu persis ya, karena memang selama terjebak ini full di hotel, jadi kalau aktivitas di luar kurang tahu. Baik, jadi Anda terjebak di Qatar sudah sejak hari apa nih, Mbak Rosita? Di hotel ini dari tanggal 1 pagi. Lalu bagaimana penanganan yang diberikan di sana? Sorry? Bagaimana dengan penanganan yang diberikan di sana? Penanganannya alhamdulillah sangat baik, penginapan sangat layak, makan ditanggung full day gitu. Oke, baik. Lalu rencananya apakah sudah ada jadwal pasti kapan WNI yang terjebak ini akan segera diberangkatkan ke negara tujuan atau dipulangkan kembali ke Indonesia? Dari pemerintah Qatar pun belum ada. Ada berapa orang, Mbak Rosita, WNI yang masih terjebak di sana? Kalau jumlah pastinya kurang tahu, tapi yang pasti ratusan ya. Baik, bagaimana dengan kondisi mereka, Mbak Rosita? Kalau kondisi secara maksudnya sehat, aman, insya Allah aman. Cuma memang kita terjebak dan tidak bisa keluar aja dari Qatar gitu, karena bandara tutup total, jalur darat juga belum sejauh ini masih belum disarankan juga sebenarnya untuk keluar dari Qatar via darat. Baik, Anda terjebak di Doha Qatar, sebelumnya rencananya dari mana dan akan menuju kemana, Mbak Rosita? Kebetulan saya pulang umroh sendiri, bukan bersama jamaah ya. Pulang umroh sendiri dari Jeddah, transit Qatar menuju ke Jakarta. Baik, jadi masih menunggu kepastian waktu kepulangan ya, Mbak Rosita? Ya, betul. Baik, kalau begitu terima kasih Mbak Rosita telah bergabung bersama kami di Breaking News. Semoga Anda dan keluarga beserta WNI yang di sana yang terjebak bisa segera pulang ke tanah air dalam kondisi aman dan selamat. Terima kasih. Amin, terima kasih. Ya pemirsa, di tengah eskalasi konflik yang memanas, pemerintah akan mengevakuasi secara bertahap WNI yang berada di Iran. Pemerintah juga kembali tegaskan siap berdialog dengan Iran dan menjadi mediator dalam perang di Timur Tengah. Di tengah eskalasi yang semakin meningkat, tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada dubes kita di Tehran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera jika memang ada masyarakat Indonesia menginginkan untuk dievakuasi, karena perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi, tapi tadi disampaikan ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran, dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut. Saya kira situasi ke depan masih akan terus berkembang. Kita akan melihat apa yang akan terjadi. Tapi tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa apapun yang akan terjadi, kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Ya, saya juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran kemarin. Beliau menelpon saya, kemudian menjelaskan posisi Iran. Tentu saja kami menyampaikan juga sikap Indonesia bahwa kita menyesalkan perundingan yang terjadi kemudian gagal, yang berakibat pada terjadinya eskalasi. Kemudian kita juga menekankan lagi prinsip-prinsip penghormatan kita terhadap integritas wilayah, terhadap kedaulatan wilayah suatu negara. Kemudian kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan, dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Dan ini merupakan pandangan-pandangan yang juga beliau terima. Saya juga menyampaikan concern dari rekan-rekan kita yang ada di negara-negara Teluk terhadap
serangan yang mereka dapatkan di wilayah-wilayah mereka. Saya kira itu saja intinya. Ya, seperti yang disampaikan bahwa jika kedua belah pihak berkeinginan, ya Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator. Tetapi kalau misalnya ada pandangan seperti itu, ya kita kembalikan kepada mereka. Yang pasti Indonesia ingin ada dalam posisi bahwa bagaimana kita bisa menjadi jembatan dari perbedaan, menawarkan kesiapan kita, menawarkan diri kita.